Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4931. Jadi, dia mencoba yang terbaik untuk melepaskan diri dari penjaga penjara yang mendekapnya. Bergegas ke sisi Elaine dan menginjakkan kakinya betis kaki kanan Elaine. Kaki kanan Elaine sudah pernah patah beberapa kali. Sekarang dia tidak sepenuhnya gesit. Tiba-tiba diinjak oleh Kelsey. Dia mendengar bunyi krik dan langsung merasakan sakit yang tajam. Dia kesakitan dan berteriak, "Ah, kakiku patah lagi." Kelsey menyaksikan Elaine berguling-guling di tanah dengan kakinya yang patah. Dia dengan sengaja membentaknya dengan keras. "Dengarkan aku, kamu Elaine. Aku mematahkan kakimu ini untuk Mandy. Jangan lupa, kamu mematahkan kaki Mandy. Aku mematahkan kakimu ini untuk membalaskan dendamnya. Ini hutang darah dibalas darah." Elaine terus berguling-guling di tanah kesakitan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kepada beberapa penjaga penjara. Kakiku patah lagi. Tolong bawa aku ke rumah sakit. Jangan biarkan aku tinggal di sini. Tolong." Bagi Elaine, rasa sakitnya adalah soal kedua. Yang terpenting adalah dia harus meninggalkan tempat hantu lembaga pemasyarakatan Bedford Hills ini. Sebisa mungkin dia harus pergi ke rumah sakit untuk menundanya. Mungkin Charlie akan datang di malam hari dan meminta petugas mengeluarkan dirinya. Pada saat ini, penjaga penjara wanita Tiongkok tiba-tiba berlari dan berkata dengan terengah-engah, "Saudari Elaine, kamu dibebaskan, Sister Elaine." Mendengar ini, Elaine bahkan melupakan rasa sakitnya, dan tanpa sadar bertanya, "Benarkah? Aku benar-benar dibebaskan?" "Ya." Penjaga penjara wanita sudah mulai mengeksekusi sesuai dengan rencana B. Charlie. Dia berkata tanpa ragu, "Hubungan yang dicari menantumu sudah menghubungi sipir. Sipir memintaku mengatur agar kamu segera dibebaskan." "Hebat." Elaine hampir menangis kegirangan. Meskipun dia dipukuli oleh Kelsey bertiga dan bahkan kakinya patah, sekarang dia akan dibebaskan. Itu berarti dia telah menghentikan kerugiannya tepat waktu. Dia awalnya berpikir bahwa jika dia tidak bisa keluar pada siang hari, dia takut akan dipukuli selama setengah hidupnya. Jadi, Elaine berseru dan tersedak, "Cepat, lepaskan aku. Aku tidak perlu membawa barang pribadiku. Aku hanya ingin kamu segera mengeluarkan aku." Penjaga penjara wanita segera berkata, "Jangan khawatir, Sister Elaine. Kamu dapat melalui formalitas dengan saya sekarang. Saya akan memanggil ambulans dan membawamu ke rumah sakit untuk perawatan." "Oke." Elaine menangis karena gembira, dan berkata dengan cepat, "Tolong, kirim aku sekarang juga. Aku tidak ingin lagi tinggal di sini." Penjaga penjara wanita bertanya kepadanya, "Saudari Elaine, apa kamu yakin ingin keluar dari penjara dan tidak tinggal di lembaga pemasyarakatan Bedford Hills?" Ya. Elaine mengangguk seperti mesin bor minyak, dan tersedak, tidak lebih. Tepat setelah selesai berbicara, penjaga penjara lain masuk dengan 3 wanita dalam tahanan. Elaine melihat lebih dekat, dan rahangnya ternganga kaget, karena ketiga wanita ini tidak lain adalah Jane yang dibawa pergi sebelum makan siang dan dibebaskan. Dia mengabaikan rasa sakit dan bertanya dengan heran, "Jane, kamu kembali." Jane berkata tanpa daya, "Jangan sebut itu Sister Elaine. Penggugat menunda pembebasan. Dia ingin mendiskusikan kondisinya dengan pengacara kami. Kami masih terus dikurung di sini." Saat dia mengatakan itu, dia menatap Elaine dan bertanya dengan heran, "Kakak Elaine, ada apa denganmu?" Elaine penuh dengan keluhan dan tidak punya tempat untuk melampiaskan. Dia menunjuk Kelsey dan mereka bertiga dan berteriak, "Jane, mereka memukuli saya. Saya sudah membantu mereka, tapi mereka menghajar saya. Kamu harus membalasnya untukku." Begitu Jane mendengar ini, dia segera menggertakkan giginya dan berkata, "Saudari Elaine, jangan khawatir. Kami akan memberi bajingan ini pelajaran untuk membalaskan dendammu sampai babak belur." Bab 4932. Kelsey, yang baru saja memukuli Elaine dengan kejam, tidak pernah mengira bahwa Jane, yang baru saja dibebaskan dari penjara,
ternyata dikirim masuk kembali. Pada saat ini, dia sangat ketakutan. Dia sudah melihat kekuatan ketiga orang ini. Selama mereka bertiga di sini, tidak ada seorang pun di lembaga pemasyarakatan Bedford Hill yang mampu membalikkan langit. Bahkan jika Mandy kembali, Mandy bukan lawan mereka. Ini juga berarti bahwa tindakan memukul Elaine untuk memihak Mandina merupakan salah langkah. Ketakutan. Dia dengan cepat berlutut dan berkata sambil menangis, "Saudari Elaine, maafkan aku, Sister Elaine. Aku tidak bermaksud begitu. Aku benar-benar terobsesi." Elaine membenci wanita yang gila dan menggertakkan giginya dan berkata, "Kamu memiliki wajah sialan untuk mengatakan bahwa kamu tidak bersungguh-sungguh. Saya, Elaine, telah hidup begitu lama, dan saya belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti kamu." Setelah itu, dia memandang Jane dan tersedak. "Jane, jangan biarkan dia lolos begitu saja." Jane berkata tanpa ragu-ragu, "Saudari Elaine, jangan khawatir. Saya benci sampah yang bertepuk sebelah tangan dan membalas dendam dalam hidup saya. Kalau saya tidak mematahkan kaki mereka bertiga, saya tidak akan bernama Jane." Kelsey sangat ketakutan sehingga wajahnya pucat. Dia berlutut dan terus menamparkan dirinya sendiri. Sambil menangis dia berkata, "Saudari Elaine, tolong jangan dendam padaku. Sister Elaine, tolong lepaskan aku." Kedua pengikut Kelsey juga sangat ketakutan saat ini. Mereka berdua berlutut di tanah dan terus memohon belas kasihan. Pada saat ini, mereka bertiga juga menyesali tindakan mereka. Mereka berpikir bahwa Elaine sudah kehilangan kekuatan. Mereka tidak pernah mengira keadaan akan berbalik begitu cepat. Mereka yang berada di taman bermain yang sedang menonton, dan mereka yang sedang menunggu untuk melakukan sesuatu pada Elaine, sudah tercengang saat ini. Sementara mereka membenci pendukung Elaine telah kembali. Mereka juga senang. Untungnya, mereka menahan diri dan tidak bertindak terburu-buru. Kalau tidak, mereka pasti akan dipalu sampai mati oleh ketiga wanita ini. Elaine tentu saja sangat marah. Dia berharap bisa mematahkan kaki para wanita ini dengan tangannya sendiri. Tetapi ketika dia berpikir bahwa dia harus segera pergi ke rumah sakit, dia hanya bisa menjelaskan kepada Jane, "Jane, jangan biarkan mereka lolos. Selama mereka di sini selama walau 1 hari, jangan biarkan mereka hidup." Jane berkata tanpa ragu, "Jangan khawatir, Sister Elaine." Setelah itu, dia dengan sengaja bertanya, "Saudari Elaine, apa kamu akan dibebaskan?" Aku." Pada saat ini, Elaine tiba-tiba ragu-ragu. Ketika Jane dan yang lainnya pergi, Elaine ingin 10.000 kali keluar dari penjara. Berharap bisa menumbuhkan sepasang sayap dan terbang langsung keluar dari api penyucian ini. Namun, sekarang setelah Jane kembali, dia merasa sedikit sedih tentang lembaga pemasyarakatan. Bagaimanapun, dia mengalami puncak hidupnya di sini. Perasaan sendirian itu membuatnya sangat tinggi. Pada saat ini, Charlie memandang ibu mertuanya dari ketinggian, dan hatinya sedikit penasaran. Dia bertanya-tanya apakah ibu mertuanya dapat memiliki ingatan yang panjang. Jika dia melihat Jane kembali dan memutuskan untuk tinggal di penjara, itu akan sia-sia. Setelah beberapa perjuangan ideologis, Elaine berkata dengan susah payah, "Ya Jane, aku akan keluar." Jane tersenyum sedikit, mengangguk dan berkata, "Saudari Elaine, bagus kamu bisa keluar. Saya akan membantu kamu memberi sampah ini pelajaran. Kalau kamu ingin memberi pelajaran pada orang lain, katakan saja nama orang itu. Saya akan menyelesaikannya." Bab 4933. Ketika Elaine mendengar ini, dia mengangguk dengan penuh semangat dan berkata, "Jane, setelah kamu kembali ke sel, kamu harus menghajar Chloe dan Jessica. Saat kamu baru saja pergi, kedua bajingan ini langsung berbalik melawanku. Jangan biarkan mereka pergi." Jane dengan sungguh-sungguh berjanji, "Saudari Elaine, jangan khawatir. Selama kami ada di sini walau 1 hari, mereka tidak akan memiliki kehidupan yang baik." Pada saat ini, penjaga penjara di samping berkata kepada Elaine, "Saudari Elaine, saya pikir kamu harus pergi ke rumah sakit bersama saya. Dokter akan memeriksa apakah cedera Anda serius." Elaine merasakan sakit di kaki kanannya.
dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersedak. Apakah ini serius? Kakiku sepertinya patah lagi. Dengan mengatakan itu, Elaine dengan cepat bertanya padanya, bisakah kamu membawa saya ke rumah sakit sekarang? Omong-omong, kembalikan ponsel saya. Saya ingin menelepon menantu saya. Penjaga penjara berkata, menantu laki-laki Anda sudah datang dan menunggu di luar. Benarkah? Elaine berkata dengan sangat lega. Cepat, bawa aku keluar menemuinya. Penjaga penjara buru-buru menemukan seorang rekan, dan keduanya membawa Elaine pergi dari taman bermain bersama. Apa yang membuat Elaine sangat bersyukur adalah, sebelum dia pergi jauh, dia mendengar ratapan tragis dari Kelsey dan yang lainnya di belakang. Jane dan yang lainnya tidak memberi mereka kesempatan untuk bernapas. Mereka langsung bertarung. Mendengarkan teriakan orang-orang itu, suasana hati Elaine menjadi lega. Pada saat ini, Charlie sudah menunggu di area pertemuan keluarga lembaga pemasyarakatan. Segera, Elaine, dengan hidung memar dan wajah bengkak, dibawa oleh penjaga penjara ke kursi roda dan didorong keluar. Saat dia melihat Charlie, Elaine menangis dan berkata, menantu yang baik, kaki ibu patah lagi. Charlie menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia juga tidak pernah mengira bahwa wanita Cina itu akan begitu kejam saat memukul Elaine. Namun, ini memang salah Elaine sendiri. Kalau saja dia tahu bagaimana menyikapi dan keluar dengan gembira, pertarungan ini bisa dihindari. Jadi, Charlie hanya bisa berkata, Bu, kalau begitu aku akan membawamu ke rumah sakit dulu. Kamu harus memeriksa kakimu sesegera mungkin untuk menghindari gejala sisa. Ketika Elaine mendengar ini, dia mengangguk cepat dan berkata, ya, pergi ke rumah sakit. Kaki saya sudah terlalu sering patah. Kalau tidak pulih dengan baik, akan merepotkan menjadi orang lumpuh. Charlie kemudian meminta bantuan penjaga penjara, memasukkan Elaine ke dalam mobil, dan kemudian pergi ke New York City. Pada saat yang sama, dia tidak lupa mengeluarkan ponselnya untuk mengirim informasi ke Jordan, menanyakannya lokasi rumah sakit keluarga Fox. Dia berencana mengirim Elaine ke bagian perawatan sederhana sebelumnya. Pada saat ini, Elaine sedang duduk di kursi belakang, menangis dan berkata, menantu yang baik, ibu sangat menyesal. Kalau saja tahu akan ada hari ini, ibu akan keluar dari penjara secepatnya kemarin. Kaki ini aku tidak akan bisa membaik dalam 1 atau 2 bulan. Hidupku akan sangat sulit. Charlie bertanya tanpa alasan. Bu, apakah penjara ini begitu nyaman? Kamu tidak ingin keluar? Elaine berkata dengan marah. Ibu sudah menjelaskan yang sebenarnya di telepon. Yang utama adalah ibu bertemu dengan beberapa gadis Cina yang sangat pandai berkelahi. Mereka melindungiku. Tidak ada yang berani melawanku di Bedford Hill. Siapapun yang melihat saya harus memanggil saya Sister Elaine dengan hormat. Itu sangat menyenangkan. Charlie mencibir dan berkata dengan serius. Bu, apa kamu tahu orang seperti apa yang bisa menghasilkan uang dari kasino? Elaine menggelengkan kepalanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah penipu? Bukan, Charlie berkata dengan ringan. Dia adalah orang yang tahu kapan harus menghentikan keuntungan dan menghasilkan uang dari kasino tepat waktu. Selama kamu masih di kasino, kamu harus memahami kebenaran ini. Uang di kasino bukan berbentuk uang asli. Itu hanya tumpukan chips. Hanya dengan menukar chips plastik, orang yang menang akan membawa uang tunai dan berjalan keluar dari gerbang kasino. Kalau kamu memilih tinggal di kasino, kamu mungkin akan kehilangan semua chip. Atau bahkan mengeluarkan uang lebih banyak. Modal waktu juga harus dimasukkan ke dalamnya. Setelah itu, Charlie berkata lagi, itu sama untukmu. Kamu memiliki seseorang yang melindungimu di dalam penjara. Setelah beberapa hari tidak ada yang berani mengganggumu. Ini adalah laba bersih. Di waktu yang tepat, kamu harus segera menghentikan keuntungan dan memasukkannya ke dalam saku. Kalau tidak, sangat mungkin kamu akan memuntahkan semua keuntungan. Elaine tertegun sejenak, dan berkata dengan marah, menantu yang baik, kamu benar. Bagaimana mungkin ibu tidak mengerti kebenaran ini? Seharusnya aku memahami kebenaran ini lebih awal. Aku seharusnya sudah berlarian keluar dari kemarin. Bab 4934. Charlie tidak peduli dengan kebangkitan Elaine saat ini.
Dia hanya merenungkan dalam hatinya bahwa jika Elaine seperti ini sekarang, jika dia membawanya kembali ke Providence, Claire pasti akan merasa tertekan saat melihatnya. Apalagi kaki Elaine ini patah lagi, dan sebagian besar kemampuan perawatan dirinya telah hilang. Jika dia dibawa kembali, siapa yang akan mengurus kehidupan sehari-harinya? Claire masih harus menghadiri kelas, dan tidak nyaman untuk merawatnya sendirian. Cara terbaik adalah dia tinggal di New York untuk perawatan. Namun, masih ada dua masalah. Satu adalah bagaimana membuat Elaine rela tinggal di New York, dan yang lainnya adalah bagaimana menjelaskan kepada istrinya Claire. Tetapi prioritas utama adalah mengirim Elaine ke rumah sakit untuk perawatan terlebih dahulu. Meskipun dia memiliki cedera kaki, setengah pil kesembuhan sudah dapat membuatnya sehat. Namun Charlie masih merasa bahwa menggunakan pil itu agak sia-sia bagi Elaine. Jadi, Charlie mengantar Elaine ke rumah sakit swasta milik keluarga Fox. Karena Jordan sudah menyambutnya sebelumnya, rumah sakit menunggu dengan kekuatan penuh. Begitu Elaine tiba, dia dengan hati-hati diangkat keluar dari mobil oleh beberapa perawat, dan kemudian didorong ke ruang perawatan ortopedi dengan kursi roda. Sekelompok spesialis ortopedi mengepung Elaine dan menggunakan segala macam cara profesional untuk merawatnya. Ini membuat Elaine kembali merasa menjadi hantu seperti di lembaga pemasyarakatan Bedford Hill. Setelah diagnosis dokter, meskipun kaki kanan Elaine mengalami patah tulang tertentu, tidak terlalu serius dan tidak memerlukan perawatan bedah. Namun masih perlu diimobilisasi dalam gips, dikombinasikan dengan perawatan obat dan istirahat. Kemudian, untuk memungkinkan Elaine beristirahat lebih baik, mereka langsung mengatur Elaine di bangsal terbaik. Interiornya jauh lebih mewah daripada suite di hotel mewah. Beberapa perawat dengan lembut memindahkan Elaine ke tempat tidur rumah sakit dan menyesuaikannya ke sudut yang paling nyaman untuknya. Kemudian salah satu perawat berkata kepada Elaine, "Nona Elaine, tunggu sebentar. Saya akan membuatkan Anda beberapa buah, sayuran, dan dimsum. Anda harus mengisi kembali stamina." Terima kasih. Kondisi Elaine meningkat pesat karena penggunaan pompa analgesik. Selain itu, berbaring di ranjang rumah sakit yang nyaman, dia akhirnya mendapatkan kembali senyumnya. Perawat wanita itu berkata dengan hormat, "Sama-sama, Nyonya Elaine. Ini yang harus saya lakukan." Setelah perawat wanita keluar, Elaine menghela napas lega kepada Charlie. Melihat lingkungan mewah di sekitarnya, dia berkata, "Menantu yang baik, rumah sakit ini sangat baik. Bangsal ini pasti setidaknya 100 meter persegi, kan? Bangsal mewah seperti ini pasti menghabiskan lebih dari $1.000 sehari." Charlie tersenyum dan berkata, "Bu, rumah sakit ini dibuka oleh klien saya." Dia bilang, "Perawatanmu di sini tidak akan dikenakan biaya sepeser pun. Mereka akan mengatur dokter, perawat, dan bangsal terbaik untukmu. Tidak bayar." Elaine tercengang dan berkata, "Sungguh keren tidak menghabiskan 1 sen pun untuk tinggal di bangsal yang begitu mewah." Tepat setelah selesai berbicara, perawat wanita mengetuk pintu dan masuk dengan piring buah yang sangat halus dan makanan penutup. Dia meletakkan semua makanan di meja kecil di depan Elaine dan berkata dengan hormat, "Nyonya Elaine, tolong makan camilan buah dulu. Saya ingin menjelaskan. Layar di samping tempat tidur Anda sebenarnya adalah layar sentuh. Di sana adalah antarmuka pemesanan. Anda dapat memilih makanan yang Anda suka. Kami akan mengirimkannya kepada Anda sesegera mungkin." Elaine berkata dengan terkejut, "Sangat perhatian. Coba saya lihat makanan enak apa yang Anda miliki." Bab 4935. Saat dia berbicara, dia membuka antarmuka pemesanan dan berseru, "Makanan Cina, makanan Prancis, makanan Jepang, makanan Italia. Ya Tuhan, ada begitu banyak menu. Hotel biasa tidak memiliki berbagai macam menu seperti di sini." Perawat wanita itu mengangguk dan berkata, "Kami memiliki banyak restoran yang bekerja sama dengan Michelin. Umumnya, setelah Anda memilih, restoran akan mengantarkan pesanan dalam waktu 1 jam. Jadi sebaiknya Anda memesan lebih awal, agar tidak menunggu terlalu lama." Elaine bertanya, "Mengapa tidak ada harga di setiap makanan?" "Saya tidak berani memesan kalau tidak ada harganya. Kalau harga makanan ribuan dolar, keluarga saya akan bangkrut."
Perawat wanita menjelaskan. Nyonya Elaine, Anda berada di bangsal VIP teratas rumah sakit kami. Bangsal ini hanya digunakan secara internal oleh anggota keluarga presiden kami. Selama Anda tinggal di sini, Anda tidak perlu membayar semuanya. Ya Tuhan, semua ini gratis. Elaine bertanya dengan heran dan gembira. Lalu apakah ada makanan penutup, minuman, parfum, spa perawatan kulit? Apakah ini juga gratis? Perawat wanita itu mengangguk dan menjawab, semua layanan yang diberikan di sini gratis. Anda dapat memesan apapun yang Anda suka. Jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kondisi fisik Anda saat ini, kami akan memberi Anda nasihat profesional. Elaine berkata dengan penuh semangat. Oke, kalau begitu aku akan melihat-lihat dulu nanti. Perawat wanita itu membungkuk sedikit dan berkata, kalau begitu Anda bisa membunyikan bel kapanpun Anda membutuhkan sesuatu. Saya akan siaga di ruang pusat perawat di sebelah Anda. Setelah perawat wanita meninggalkan bangsal, Elaine memandang Charlie dan berkata dengan kagum, kamu menantuku yang baik. Itu karena kamu memiliki keterampilan yang hebat. Di tempat yang bagus, menemui dokter dan dirawat di rumah sakit tidak membutuhkan uang. Saya tidak perlu membayar makanan dan minuman. Kalau tidak ada batasan waktu, saya bisa tinggal di sini sampai ulang tahun ke-80 saya. Setelah itu, Elaine ragu-ragu sejenak, dan kemudian bertanya coba-coba, menantu yang baik, menurutmu, apakah ibu bisa tinggal di sini dan memulihkan diri? Tidak perlu ke Providence. Charlie tidak mengira Elaine mengusulkan untuk tidak kembali ke Providence. Tentu saja dia setuju tanpa ragu. Sebenarnya, saya juga berpikir akan lebih baik kamu tinggal di sini. Karena ada dokter dan perawat terbaik di sini. Mereka dapat memberi kamu perawatan terbaik 24 jam sehari. Ini jauh lebih nyaman daripada pergi ke Providence. Di sana tidak ada seorang pun yang dapat merawat kamu 24 jam sehari. Elaine mengangguk lagi dan berkata dengan serius, pokoknya, kita tidak perlu mengeluarkan uang di sini. Dan ada orang yang menunggu saya. Keuntungan besar, tidak membutuhkan uang. Setelah itu, Elaine berkata lagi, oh, ya, kursus Claire tinggal seminggu lagi. Kamu harus pergi dari New York. Menurut pendapat saya, lebih baik bagi saya tinggal di sini sendirian dan pulihkan diri. Kamu pergi saja ke Providence menemani Claire. Setelah Claire lulus, kalian berdua bisa datang ke New York menjemputku. Kita kembali ke Aurus Hill bersama. Charlie mengangguk dan berkata, pengaturan ini cukup bagus. Satu-satunya masalah adalah Claire selalu mengkhawatirkanmu. Kamu harus memberitahu dia bahwa kamu sudah keluar dari penjara sebelum dia bisa bersantai. Jangan beritahu dia kalau kakimu cedera, atau dia akan datang ke New York untuk menemui kamu. Gampang, Elaine berkata tanpa ragu. Saya akan menelepon Claire sebentar lagi. Saya akan katakan saya telah dibebaskan dari penjara. Saya bisa jelaskan. Saya berteman dekat dengan seorang narapidana. Dan narapidana itu mengundang saya bermain di New York selama beberapa hari. Saya tidak akan ke Providence. Saat kalian datang dari Providence, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Charlie berpikir bahwa ide Elaine adalah ide yang bagus. Dia berkata, oke, kalau begitu, hubungi Claire. Elaine mengeluarkan ponselnya, mengisi daya sebentar dan menyalakannya, lalu menelepon Claire. Claire baru saja kembali ke hotel dari sekolah saat ini. Tiba-tiba melihat nomor ibunya memanggilnya. Dia awalnya terkejut, kemudian menyadari bahwa ibunya mungkin sudah keluar dari penjara. Dia segera menjawab telepon itu. Sangat bersemangat. Dia bertanya, Bu, ini kamu. Elaine berkata, ini Ibu, Claire. Ibu ingin memberitahu kamu kabar baik. Ibu sudah dibebaskan dari penjara. Bab 4936. Mendengar Elaine mengatakan bahwa dia telah dibebaskan dari penjara, Claire segera menghela napas lega dan berkata dengan penuh semangat, Bu, di mana kamu sekarang? Apakah Charlie menghubungimu? Elaine buru-buru berkata, Charlie ada di depanku. Dia membantuku keluar dengan bantuan relasinya. Claire sangat senang dan berkata dengan cepat, Bu, kembalilah bersama Charlie segera. Kamu tidak tahu betapa khawatirnya saya tentang kamu selama ini. Elaine mengerutkan bibirnya dan berkata dengan malu, itu, Claire,
ibu belum akan pergi ke Providence. Akan merepotkanmu. Lebih baik aku tinggal di New York selama beberapa hari. Kebetulan ibu bertemu dengan seorang teman di penjara, dan kami keluar di hari yang sama. Dia mengundang saya tinggal di New York selama beberapa hari. Ketika Claire mendengar ini, dia menolak hampir tanpa ragu. Bu, kamu tidak boleh percaya orang di luar. Coba ingat bagaimana kamu bisa masuk ke penjara. Bukannya saya tidak ingin kamu berteman. Hanya saja kita tidak tahu niat orang lain mendekati kamu. Elaine menjelaskan. Oh tidak, Claire. Teman ibu temui di penjara orang yang sangat nyata. Seperti ibu, dia masuk penjara karena dijebak oleh orang-orang jahat. Setelah itu, Elaine keluar dari kisah rekan sepenjara yang dia temui di penjara. Menghela napas dan berkata, apa kamu tahu bagaimana dia masuk ke penjara? Kamu mungkin tidak percaya dia menjual kepiting berbulu kepada rekan senegara China di Amerika Serikat. Ada orang bodoh yang tidak bisa membelinya. Jadi dia melaporkannya kepada polisi. Dan dia dikirim ke penjara. Dan dia didenda banyak uang. Mengapa ada orang jahat seperti itu di dunia ini? Claire juga tidak mengerti. Tetapi dia masih sedikit khawatir dan berkata, Bu, kamu akhirnya keluar dari penjara. Saya khawatir kamu sendirian di New York. Kamu harus mendengarkan saya. Kembalilah ke Providence bersama Charlie. Elaine berkata dengan tegas. Oh, Claire, apakah kamu ingin mempercayainya? Sama sekali tidak ada masalah dengan orang ini. Aku akan berhati-hati. Siapa lagi yang bisa menipu ibumu sekarang? Setelah itu, Elaine takut Claire tidak akan setuju. Dia berkata dengan keras kepala. Ngomong-ngomong, aku sudah berjanji pada temanku itu. Aku akan bersenang-senang di New York selama beberapa hari. Claire tidak berdaya dan berkata, Bu, berikan telepon kepada Charlie. Oke, Elaine buru-buru menyerahkan telepon kepada Charlie. Dan kemudian mengedipkan mata padanya. Charlie menjawab telepon dan berkata, Halo, istriku. Claire di ujung telepon bertanya, Suamiku. Apakah kamu melihat teman yang ibu katakan? Apakah dia dapat diandalkan? Untuk bekerja sama dengan Elaine, Charlie hanya bisa berkata dengan santai. Ya, sangat bisa diandalkan. Saya juga meminta pelanggan untuk membantu saya di New York. Ibu pasti tidak memiliki masalah di sini. Percayalah. Mendengar kata-kata Charlie, Claire merasa lega. Dia berkata tanpa daya. Oke, dengan karakter ibuku. Selama itu adalah sesuatu yang dia putuskan. Bahkan 8 kuda tidak dapat menariknya kembali. Dan karena kamu pikir itu dapat diandalkan, aku tidak akan mendebatnya lagi. Setelah itu, Claire berkata lagi, Suamiku, kali ini benar-benar terlalu sulit untukmu. Terima kasih sudah sibuk untuk masalah ibuku. Charlie tersenyum sedikit dan berkata dengan lembut, Istriku, apakah kamu masih perlu bersikap sopan denganku? Selain itu, ibumu adalah ibu mertuaku. Ini tanggung jawabku juga. Claire bersenandung lembut dan bertanya kepadanya, Suamiku, kapan kamu akan kembali? Charlie berpikir dalam hati bahwa tugasnya saat ini di New York telah selesai, dan sudah waktunya untuk kembali menemani Claire. Dia berkata, aku akan kembali lagi nanti. Aku akan menyetir dan tiba di sana dalam beberapa jam. Bab 4937. Claire mengingatkan. Omong-omong, suamiku, jangan lupa berterima kasih kepada pelangganmu. Mereka pasti khawatir sampai bersedia membantumu sampai hari ini. Mengapa tidak mengundang mereka makan malam? Kalau punya cukup waktu, kamu bisa kembali setelah makan malam. Kalau tidak punya cukup waktu, tidak apa-apa kembali besok pagi. Jangan sampai orang berpikir kita tidak sopan. Charlie tidak berencana untuk mengundang Jordan untuk makan malam. Namun karena Claire mengatakan demikian, dia berencana untuk menjelaskan kepada Albert dan Isaac terlebih dahulu. Lalu meminta mereka tinggal di Shangri-La di New York untuk sementara waktu. Jadi, dia berkata kepada Claire, baik, istriku. Aku akan membuat pengaturan dan kembali sesegera mungkin. Charlie menutup telepon dan berkata kepada Elaine, Bu, kamu di sini untuk beristirahat selama beberapa hari. Aku akan pergi menemui klien, lalu kembali menemani Claire. Silakan pergi, Elaine berkata sambil tersenyum. Ibu pasti akan diurus di sini. Kamu dan Claire tidak perlu khawatirkan ibu.
Charlie tentu saja tidak khawatir tentang Elaine. Perlakuan yang diberikan kepada Elaine oleh rumah sakit Jordan pada dasarnya adalah tingkat tertinggi yang hanya dapat dinikmati oleh anggota inti dari keluarga Fox. Pemulihan Elaine di sini pasti akan membuatnya merasa bahwa kakinya yang patah sepadan dengan uangnya. Jadi, Charlie mengucapkan selamat tinggal kepada Elaine dan bersiap untuk pergi ke Shangri-La Hotel. Tapi saat dia masuk ke mobil, dia tiba-tiba menerima telepon. Yang mengejutkan, penelepon itu ternyata adalah Dunchan, yang baru saja kembali ke rumah untuk berkumpul kembali dengan keluarganya 2 hari yang lalu. Charlie menjawab telepon dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mengapa Inspektur Lee menelepon saya saat ini? Kamu seharusnya bersama keluargamu di Houston." Dunchan mencibir dan berkata, "Tuan Wade, saya sudah di New York. Saya sudah memesan penerbangan ke Timur Tengah ke Suriah malam ini. Saya ingin bertanya, apakah kamu masih di New York? Kalau masih di New York, saya ingin bertemu dan berbicara secara langsung." Charlie sedikit terkejut. Dia tidak punya rencana untuk meminta Dunchan mengabdikan dirinya untuk menyelidiki organisasi misterius itu begitu cepat. Lagi pula, dia juga orang yang telah dikurung dari gerbang neraka untuk sementara waktu. Saat ini dia pasti lebih suka menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarganya. Karena itu, Charlie memberinya setidaknya 1 minggu untuk bersatu kembali dengan keluarganya. Tapi itu penuh dengan perhitungan. Dan baru 2 atau 3 hari, Dunchan tiba di New York. Namun, Charlie tidak bertanya terlalu banyak di telepon. Dia berkata dengan sangat riang, "Kalau begitu, mari kita bertemu di Shangri-La." Dunchan berkata tanpa ragu-ragu, "Oke, Tuan Muda Wade, saya akan menemuimu." Bab 4938. 20 menit kemudian, Charlie tiba di Shangri-La terlebih dahulu. Ketika dia pertama kali tiba di kamar presiden, Albert dengan cepat datang untuk melaporkan, "Tuan Wade, Inspektur Lee ada di sini." Charlie mengangguk. "Biarkan dia masuk." Albert buru-buru mengundang Dunchan dengan pakaian santai. Begitu dia melihat Charlie, Dunchan membungkukkan tangannya padanya dengan hormat dan berkata dengan hormat, "Tuan Wade, kita bertemu lagi." Charlie tersenyum sedikit, menunjuk ke sofa di depannya, dan berkata, "Inspektur Lee, silakan duduk. Bukankah saya member kamu waktu 1 minggu untuk bersatu kembali dengan keluarga di Houston? Mengapa sudah siap pergi ke Suriah begitu cepat?" Dunchan menertawakan dirinya sendiri dan menghela napas. Putri dan menantunya sibuk mengurus mobil dan rumah setiap hari. "Mereka tidak punya waktu menemani saya. Saya tidak ingin terus membuang waktu di Houston. Saya ingin pergi ke Suriah terlebih dahulu dan bertemu dengan orang yang kamu tangkap terakhir kali dan pelajari detailnya." Melihat ekspresi Dunchan sedikit kesepian, Charlie tersenyum dan berkata, "Detektif Lee, orang memiliki 7 emosi dan 6 keinginan. Keinginan materi adalah salah satu yang paling penting. Orang bekerja keras untuk menghasilkan uang dan menginginkan yang lebih baik." "Ya." Dunchan menghela napas dan mengangguk tak berdaya. Dia juga tahu bahwa Charlie benar, tetapi dia masih sedikit kecewa. Charlie membujuknya, lalu mengubah topik pembicaraan dan bertanya, "Inspektur Lee, apakah kamu sudah memikirkan dari mana harus mulai menyelidiki organisasi misterius ini? Menurut pengakuan yang saya dapatkan sebelumnya, organisasi misterius ini memiliki perlindungan informasi yang sangat ketat. Tidak mudah menemukan petunjuk mereka." Dunchan berkata dengan serius, "Saya sudah memikirkan masalah ini dengan hati-hati. Mereka menyembunyikan petunjuk relevan dengan sangat baik. Apakah itu tentara mati atau keluarga bibi kecilmu? Pada dasarnya tidak ada petunjuk substantif yang tersisa dengan organisasi misterius ini. Seperti yang kamu katakan kepada saya, tentara mati itu bekerja untuk organisasi ini selama ratusan tahun. Namun mereka bahkan tidak tahu di mana mereka berada. Metode kerahasiaan semacam ini dapat dikatakan tidak pernah terdengar." Setelah itu, Dunchan berkata lagi, "Namun, saya pikir kita dapat mempersempitnya dari skala besar terlebih dahulu. Misalnya, pertama-tama temukan cara untuk menyelidiki di mana salah satu dari 7 benua tempat tentara mati ditempatkan dan terkunci. Lalu temukan cara untuk menyempurnakannya lebih lanjut." Charlie menghela napas dan berkata,
Saya khawatir tidak sesederhana itu untuk menentukan di mana dari 7 benua tempat mereka berada. Bagaimanapun, Tantara Mati ini telah berada dalam kegelapan selama bertahun-tahun. Kita sendiri belum menemukan petunjuk apapun. Dunchan berkata dengan percaya diri. Selama pekerjaan yang kita tangkap cukup tinggi, dan ingatan kita cukup baik, saya yakin bisa mengolahnya untuk mengunci kisaran perkiraan. Setelah itu, dia menjelaskan lebih lanjut. Tuan Wade, tidak peduli seberapa tersembunyinya mereka tidak dapat menghilangkan dampak bencana geologis besar. Jika gempa bumi terjadi, mereka pasti akan merasakannya. Gempa bumi yang dapat dideteksi juga telah dicatat dengan jelas oleh departemen terkait. Jadi, masalahnya sekarang adalah kita harus tahu berapa banyak gempa yang dapat mereka rasakan. Tapi masalahnya adalah mereka tidak memiliki garis waktu yang akurat, dan mereka tidak memiliki informasi dari luar untuk menguatkannya. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan file tercetak dari tasnya, menyerahkannya kepada Charlie, dan berkata, Tuan Wade, ini peristiwa alam besar yang terjadi di dunia dalam 20 tahun terakhir. Berdasarkan statistik yang saya 2 hari terakhir, di antaranya adalah tsunami parah, gempa bumi, dan angin topan adalah yang utama. Kalau kita dapat secara kasar menyamai ingatan pihak lain, maka setiap ingatannya akan menjadi bagian koordinat. Selama ada koordinat yang cukup, dia dapat membantu kita menemukan perkiraan lokasi mereka. Charlie bertanya dengan ragu-ragu. Apakah ini seperti yang disebut penentuan posisi stasiun pangkalan komunikasi? Itu benar. Dunchan mengangguk berat dan berkata, itu artinya, setiap kali mereka berhubungan dengan bencana besar terakhir, kita dapat mempersempit ruang lingkup mereka sampai batas tertentu. Jika mereka dapat sesuai dengan tsunami Indonesia, itu akan membuktikan bahwa mereka berada di wilayah dalam cakupan tsunami Indonesia. Jika masih dapat disamakan dengan tsunami Jepang 11 tahun lalu, maka wilayah di mana mereka berada pada bagian yang tumpang tindih dari cakupan kedua tsunami tersebut. Semakin banyak petunjuk ditemukan, semakin akurat posisinya. Charlie tidak bisa tidak mengagumi. Detektif Lee memang seorang detektif Cina terkenal di Amerika Serikat. Kamu dapat memikirkan metode seperti itu. Tampaknya hanya masalah waktu sebelum kamu bisa mengetahui keberadaan spesifik mereka. Bab 4939. Charlie pernah berpikir bahwa menemukan alamat spesifik Tentara Mati 547 mungkin sama sulitnya dengan pergi ke langit. Alasannya adalah bahwa organisasi misterius itu mengendalikan Tentara Mati dengan sangat ketat, mencegah Tentara Mati mengetahui waktu yang tepat, atau membiarkan mereka merasakan cahaya, suhu, suara, dan perubahan musim di dunia luar. Oleh karena itu, 547 bahkan tidak mengetahui di antara 7 benua yang dia tinggali, apalagi dia berada di daerah tropis atau zona dingin. Bahkan satu-satunya orang yang hidup tidak dapat menemukan petunjuk substantif, dan bahkan lebih mustahil bagi orang luar untuk menemukan tempat ini. Namun, Dunchan secara akurat menemukan petunjuk yang tidak dapat dikendalikan oleh organisasi misterius itu. Gempa bumi, tsunami, dan angin topan semuanya merupakan fenomena alam yang dahsyat. Jika bunker yang kuat masih dapat mengisolasi topan dan tsunami, maka sekuat apapun bunker tersebut, tidak mungkin dapat mengisolasi guncangan kuat yang diakibatkan oleh gempa tersebut. Mereka yang terpenjara dalam kegelapan, atau di dalam semacam benteng bawah tanah, mungkin tidak merasakan sinar matahari, bintang-bintang, suara nyata dan suhu dunia luar. Namun ketika gempa bumi datang, tidak peduli seberapa dalam mereka di dalam gua, mereka pasti akan merasakan sesuatu. Selain itu, gempa bumi yang dahsyat tidak umum. Jika terjadi, garis waktu yang sangat akurat dapat dinilai. Dengan cara ini, selama petunjuknya relatif konsisten, ada kemungkinan besar bahwa mereka dapat bersesuaian. Namun, Dunchan tidak terlalu optimis. Dia berkata kepada Charlie dengan ekspresi bermartabat, Tuan Wade, pekerjaan yang kamu sebutkan adalah satu-satunya petunjuk yang dapat ditemukan sejauh ini yang terkait dengan organisasi misterius itu. Jika mereka dapat ditemukan, hanya mungkin untuk menemukan petunjuk dari organisasi misterius di belakang mereka. Namun jika saya tidak dapat menemukan stasiun mereka,
Atau jika mereka telah mengevakuasi kelompok tentara mati ini ketika saya menemukan mereka, saya khawatir petunjuknya akan hilang, benar-benar terputus. Misi kelompok tentara mati itu gagal total. Mungkin organisasi misterius akan memindahkan semua tentara mati ke tempat lain untuk berhati-hati. Charlie mengangguk dan berkata dengan serius, saya pikir ada kemungkinan besar mereka tidak berpindah tempat. Pikirkanlah. Mengapa mereka menghabiskan begitu banyak energi untuk menyembunyikan stasiun ini, dan bahkan memblokir persepsi tentara mati ini? Karena itu, pemilihan lokasi, pembangunan, dan pemeliharaan stasiun memakan waktu dan biaya yang lama. Tidak dapat dengan mudah diganti. Mereka harus memastikan bahwa tentara mati yang dikirim dalam misi tidak tahu apa-apa tentang tempat mereka tinggal. Jika mereka gagal, mereka ditangkap. Mereka tidak dapat memberikan informasi nyata tentang stasiun itu. Dunchan mengangguk dan berkata, akan lebih baik jika demikian. Kediaman orang mati itu pasti dijaga ketat oleh anggota inti organisasi ini. Selama kita dapat menemukan lokasi ini, kita dapat mengikuti petunjuk dan menemukan pembuluh darah organisasi misterius ini. Setelah itu, dia menatap Charlie dan bertanya, Tuan Wade, berdasarkan pengalaman polisi selama bertahun-tahun, saya menyimpulkan kebenaran abadi, yaitu, kontak selalu saling menguntungkan. Charlie berkata dengan ringan. Inspektur Lee mungkin ingin membicarakannya. Dunchan berkata, menonton terlalu banyak film polisi dan bandit akan membuat orang berpikir bahwa polisi selalu dapat menemukan satu sama lain tanpa para penjahat menyadarinya, dan dengan tegas mengendalikan pihak lain sampai mereka dimusnahkan. Tapi penjahat semacam itu adalah semuanya relatif rendah. Sejumlah besar penjahat IQ tinggi memiliki indera penciuman yang sangat sensitif. Ketika kami pertama kali menemukan petunjuknya dan mengunci identitasnya, dia sudah menemukan kami. Ketika kami mencoba menggali lebih dalam petunjuk itu, pihak lain sudah menghilang. Organisasi yang kamu sebutkan sangat kuat. Begitu saya mulai berhubungan dengan mereka, kemungkinan besar mereka akan menemukan saya juga. Selain itu, ini bukan polisi yang menangkap penjahat. Umumnya, hasil terburuk adalah orang-orang melarikan diri dan tidak tertangkap. Namun, organisasi misterius ini jauh lebih kuat dari saya, bahkan mungkin lebih kuat dari kamu. Sekali kita memiliki kontak dengan mereka, situasinya kemungkinan akan menjadi tidak terkendali, dan kita bahkan mungkin masuk dalam radar mereka. Berbicara tentang ini, Dunchan berkata dengan ekspresi bermartabat, Tuan Wade, saya tidak memberitahu kamu ini karena saya takut mati atau mundur. Lagi pula, kamu menyelamatkan hidup saya, dan lantaran kamu, istri saya, putri dan menantu saya masih hidup hari ini. Tidak masalah jika saya mati, saya hanya berharap kamu dapat melindungi diri sendiri di satu sisi, dan di sisi lain tolong lindungi keluarga saya juga. Charlie terdiam sesaat, dan berkata dengan ekspresi serius, Inspektur Lee, yang perlu kamu lakukan sekarang adalah menggunakan keterampilan profesional, data bencana alam, dan memori 547. Dalam keadaan tidak ada kontak, kunci dulu posisi pihak lain. Jika benar-benar perlu melakukan kontak, saya pribadi akan keluar tanpa kamu mengambil risiko apapun. Bab 4940. Dunchan dengan cepat menjelaskan, Tuan Wade, saya tidak takut mengambil risiko. Charlie mengangguk. Saya tahu, saya tidak meragukan keberanian kamu. Tapi seperti yang kamu katakan tadi, kontak adalah timbal balik. Berhati-hatilah. Kalau kamu benar-benar perlu melakukan kontak, saya pasti yang akan melakukan kontak. Bukan kamu. Kamu hanya melakukan penyelidikan awal dan menyerahkan sisanya kepada saya untuk memutuskan. Tujuan Dunchan adalah untuk mengingatkan Charlie bahwa dia harus berhati-hati. Melihat Charlie telah menerima sarannya, Dunchan merasa lega dan berkata, Tuan Muda Wade, karena ini masalahnya, saya tidak perlu khawatir. Saya akan memberitahu kamu segera setelah saya membuat kemajuan. Malam hari, ketika Charlie berkendara kembali ke Providence, Dunchan mengambil penerbangan Virgin Atlantic ke Beirut, ibu kota Lebanon, melalui London. Setelah penerbangan 12 jam, pesawat mendarat di Beirut. Porter secara pribadi menggunakan helikopter untuk membawanya ke pangkalan Istana Wanlong di Suriah.
Karena dana yang sangat melimpah untuk pembangunan infrastruktur Istana Wanlong, pangkalan saat ini sudah memiliki prototipe skala besar. Sejumlah besar pekerja dari seluruh Timur Tengah bekerja di lokasi konstruksi besar ini 24 jam sehari. Berbagai mesin berat kelas atas yang digunakan dalam pembangunan pangkalan hanya dapat dilihat di negara maju. Ketika Duncan melihat beberapa derek segala medan seberat 750 ton Liebherr mengangkat turbin angin di sekitar pangkalan Istana Wanlong, dia tercengang. Dia bertanya kepada Porter, "Tuan Waldron, apakah turbin angin ini juga dimiliki oleh Istana Wanlong?" Porter mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Ada beberapa sumber listrik untuk Istana Wanlong, dan tenaga angin ini hanya salah satunya. Di gunung tidak jauh, kami membangun sejumlah besar pembangkit listrik fotovoltaik, menggunakan fotovoltaik siang hari. Pembangkit listrik tenaga angin digunakan pada malam hari. Tidak ada cukup pasokan resmi dari Suriah. Setelah pembangkit listrik tersedia, stasiun pangkalan penyimpanan energi skala besar akan dibangun. Selain itu, lebih dari 80% minyak di Suriah dicuri oleh Amerika Serikat. Pemerintah Suriah pun harus membayar. Kami juga tidak bisa mendapatkannya. Jadi mereka memiliki rencana memberi kami izin penambangan, agar kami dapat mengeksplorasi dan mengekstrak minyak sendiri, dan kemudian membangun kilang minyak dan pembangkit listrik tenaga minyak." Duncan terkejut dan berkata, "Pertempuran ini terlalu besar." Porter berkata dengan acuh tak acuh, "Tuan Wade yang mengaturnya. Dia meminta saya membangun area ini menjadi pangkalan permanen. Infrastrukturnya harus disiapkan dengan baik. Dan Tuan Wade memberikan dana puluhan miliar dolar. Kami berencana untuk melakukannya lebih. Investasikan sejumlah uang dan tukarkan uang dengan waktu." Duncan tidak bisa tidak mengagumi. Tuan Muda Wade benar-benar murah hati dalam pekerjaannya. Jika pangkalan ini sepenuhnya dibangun, mungkin itu akan mampu bersaing dengan organisasi misterius itu. Saat dia mengatakan itu, dia dengan cepat bertanya, "Ngomong-ngomong, Tuan Waldron, di mana pekerjaan yang Tuan Muda Wade katakan?" Porter berkata, 547 berada di area inti dengan tingkat kerahasiaan tertinggi. Inspektur Lee, silakan ikut saya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.